Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat selalu ya. Buat anak-anak Bapak, jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak dengan teman, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting, karena kalian harus menjaga kesehatan supaya tidak tertular oleh virus-virus yang kita tidak inginkan. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran kita, sejenak kita berdoa agar kiranya nantinya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, materi pertama kita di kelas 12 ini yaitu penyerangan dan pertahanan sepak bola. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola merupakan suatu usaha menyusun strategi untuk menyerang daerah pertahanan lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan agar tercipta sebuah gol atau angka. Nah, dalam pola penyerangan sepak bola ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pola melakukan gerakan tersusun. Yang kedua, pola bermain menghadapi pertahanan kuat atau rapat. Kemudian yang ketiga, pola mencari ruang kosong. Baiklah Ananda, yang pertama Bapak akan menjelaskan pola melakukan gerakan tersusun. Maksud dari gerakan tersusun ini adalah setiap pemain melakukan gerakan yang sudah disusun berdasarkan posisinya masing-masing. Di sini Bapak contohkan pola penyerangan 4-3-3. Jadi, para pemain tidak mencoba untuk keluar dari posisinya masing-masing. Misalnya, gelandang tengah yang sudah ditetapkan untuk berada di area lingkaran tengah lapangan, maka dia harus terus berada di sana. Dia tidak akan mencoba untuk mundur ke belakang ataupun berpindah ke depan atau ke samping. Begitu juga dengan posisi lainnya, seperti pemain back, sayap kanan dan kiri, serta penyerang atau striker. Jika ingin bisa melewati pertahanan lawan dan mencetak gol, tentu gerakan tersusun ini mesti dipersiapkan dengan matang dan terus dilakukan latihan. Mulai dari pola gerakan tendangan pertama, tendangan bebas, tendangan penjuru, sampai lemparan ke dalam, itu sudah dipersiapkan sebelum pertandingan dimulai. Yang kedua, yaitu pola menghadapi pertahanan yang rapat. Untuk menghadapi pertahanan tim lawan yang rapat dan kokoh, maka pola penyerangan yang kita lakukan adalah dengan melakukan operan-operan bola panjang secara langsung atau disebut dengan wall pass. Gunanya untuk apa, Pak? Gunanya agar memancing para pemain lawan untuk keluar dari barisan pertahanannya. Dan caranya bagaimana, Pak? Caranya yaitu dengan memanfaatkan para pemain sayap, baik itu sayap kiri ataupun sayap kanan, sehingga pertahanan tim lawan menjadi berantakan dan para penyerang kita mampu melakukan penyerangan dan masuk ke daerah pertahanan lawan untuk mencetak sebuah gol. Dan yang terakhir yaitu mencari ruang kosong. Jadi untuk bisa menerobos penjagaan lawan, maka setiap pemain harus pandai, harus jeli dalam mencari ruang kosong. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar bisa melakukan operan terobosan dan melancarkan penyerangan hingga tercapainya sebuah gol. Setelah mempelajari pola penyerangan dalam sepak bola, yang selanjutnya yaitu yang akan kita bahas pola pertahanan sepak bola. Pola pertahanan sepak bola ialah sebuah susunan para pemain yang dibentuk sedemikian rupa. Adapun pembentukan pola ini bertujuan untuk mengambil bola dan mempertahankan daerah sehingga tidak diterobos oleh tim lawan dan menghindari terjadinya gol. Pertahanan bisa dilancarkan ketika sedang mendapat tekanan dari lawan atau pressing.
Macam-macam pola pertahanan dalam sepak bola. Yang pertama, pola pertahanan 1 lawan 1 atau man to man. Dalam pola pertahanan man to man, setiap anggota menjaga satu pemain dari setiap tim lawan, baik ketika sedang membawa bola atau tidak membawa bola. Setiap dari pemain lawan harus dijaga dan dikawal dengan ketat, kemanapun dia bergerak selagi di dalam area yang mesti dipertahankan. Jika pemain penyerang lawan keluar dari area yang dijaga, maka itu bukan tugasnya lagi untuk menjaganya. Tetapi, pemain tersebut harus tetap siap dan selalu waspada pada kemungkinan akan adanya pemain lawan lain yang masuk ke area yang dijaganya. Kemudian yang kedua, yaitu pola pertahanan area atau zone marking. Pola pertahanan area atau zone marking adalah pola pertahanan yang dilakukan di areanya sendiri dengan cara membentuk sebuah formasi yang kuat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pola pertahanan kombinasi antara man to man dan zone marking. Pola pertahanan kombinasi merupakan sebuah pola yang paling rumit atau kompleks. Maksudnya di sini, setiap anggota menjaga lawannya dan dengan tiba-tiba berpindah tempat. Kemudian tugasnya diserahkan pada temannya yang lebih dekat. Pertahanan ini sangat membutuhkan koordinasi yang sangat baik antar para pemain. Dan adanya tanggung jawab para pemain per lini juga sangat penting di daerahnya masing-masing. Baiklah Ananda, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajarin hari ini, bahwasannya di dalam permainan sepak bola terdapat beberapa pola penyerangan dan juga beberapa pola pertahanan yang tentunya sangat diperlukan untuk memperoleh permainan yang bagus dan tentunya untuk mencapai sebuah kemenangan. Sebelum Bapak tutup, apabila ada pertanyaan dari Ananda semua, silakan ditanyakan pada kolom komentar atau melalui WA pada link yang sudah saya bagikan. Selamat pagi dan salam olahraga.